Kekli. Sudahlah. Mereka belum menikah, kenapa aku harus mengalah? Kira-kira berapa lama kali ini? Kalau ada masalah, telepon aku. Jangan merepotkan tante, kalau ada hal khusus, aku akan kembali di tengah jalan. Mengerti? Cepat pergi. Teleponmu berbunyi. Tidak tidur. Kenapa kamu di sini? Melihatmu. Apa yang bagus dariku? Aku tidak tahu apakah kamu tertidur atau pingsan. Besok ke rumah sakit. Aku janji. Malam ini mau ke rumah nenek? Aku telepon. Sutian. Kamu bisa tidur di sini malam ini? Aku tidur di ruang tamu. Kamu tidur di kasur. Aku tidur di ruang tamu saja. Teleponlah. Besok sore jam 2, sampai di Bandara Hongqiao. Banyak barang yang dibawa, tidak bisa diangkat sendiri. Jemput aku. Nenek sudah tidur? Benar-benar mau kebun? Oke. Kalau begitu aku datang besok pagi. Agak lelah. Aku tutup telepon ya, Ayah. Daoli datang besok sore. Aku akan menjelaskan padanya. Kamu tidak perlu ikut campur. Bekerja seperti biasa. Setelah pulang kerja, temani nenek. Setelah aku menjelaskan padanya, aku akan menemuimu. Menemani kamu berobat.
Kartu baru. Dulu katanya 30 juta, 10 juta itu milik Lukian. Tidak bisa menggunakan uangnya. Jadi di dalamnya ada 20 juta milikku pribadi. Apa maksudnya? Awalnya aku merasa itu wajar. Tapi saat Xiao Zihui mengambil semua tanggung jawab itu, aku merasa sangat tidak enak. Aku tahu tidak akan ada kesempatan bertemu lagi. Xiao Zihui juga tidak akan menemuiku lagi. Kalau urusannya selesai begitu saja, saya akan merasa tidak nyaman. Suruh dia ambil uangnya, setidaknya saya akan merasa lebih baik. Dia bilang besok kerja seperti biasa. Bukan begitu. Tidak mungkin. Kamu main apa lagi ini? Percaya atau tidak, terserah kamu. Saya kira dia sudah bilang ke kamu. Dia akan menanggung kesalahan demi kamu, mengorbankan masa depannya sendiri. Bercanda apa ini? Tentu saja bukan demi saya. Mungkin demi kamu ya. Saya. Kamu yang berbuat salah. Seharusnya ditahan dan diproses hukum. Ini terjadi saat perusahaan meminta pertanggungjawaban hari ini. Kalau bukan karena kamu, hasilnya tidak akan seperti ini. Kamu masih mau tanggung kesalahan? Tidak. Tidak mau tanggung apa-apa lagi. Besok bisa kerja seperti biasa. Benar. Saya segera ke kantor pusat, menghadapi hukuman. Saya tidak bermaksud apa-apa. Kartu itu biar dia yang pegang. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana menenangkan diri saya sendiri. Kamu berapa umur? 41. Kenapa? 41 tahun. Kalau begitu saya harus panggil kamu paman. Zihui awalnya demi dirinya sendiri. Urusan kalian berdua saya tidak bisa terlalu ikut campur. Sekarang dia kehilangan pekerjaan karena saya. Terima kasih sudah memberitahu saya. Bagaimana memperlakukannya di masa depan itu bukan urusan kamu. Dan paman. Saya tidak kekurangan uang. Zihui ikut saya juga tidak akan kekurangan uang. Kamu sudah berapa umur sih? Ada yang menenangkan, ada yang bicara soal hati nurani. Kamu tahu tidak satu hal. Satu orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kalau berbuat salah tidak berani bertanggung jawab, pantas disebut manusia? Masih cari hati nurani, manusia baru punya hati nurani. Qu'est-ce qui vit cochon chang chang?
Su Tian ada. Di dunia ini, ada begitu banyak orang. Kenapa kamu harus merebutnya dari saya? Kamu seorang karyawan kantoran. Dia cuma seorang koki. Dia cocok dengan saya. Kamu kenal banyak orang. Pasti ada yang suka sama kamu. Tapi aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak pernah berpikir dia akan menjadi milik orang lain. Dia milikku. Dia milik dirinya sendiri. Aku mencintainya. Maaf, aku harus mengendalikan emosiku. Su Tian bilang kamu baru sampai siang ini. Sekarang kalian bersama. Semuanya sudah saling berdiskusi, ya? Ya, Jubah mandi yang kamu pakai itu aku yang belikan untuknya. maaf. Sepertinya baru, dia juga belum pernah memakainya. Kalian tinggal bersama. Tidak, Kalau begitu rumah ini dia yang sewakan untukmu. ya, Berapa harganya? tidak tahu. Pakai uang orang lain. Kamu merasa nyaman saja. Kalau Su Tian itu orang miskin, apakah kamu masih akan bersamanya? Dia kaya atau miskin, sama saja. Bicara manis. Dulu tinggal di rumah kontrakan, sekarang tinggal di sini, kondisinya jauh lebih baik. Lebih baik jangan disewa, minta dia belikan saja. Aku tidak perlu. Lama-lama akan butuh. Uangnya tidak cukup. Dia akan minta dari keluarganya. Dia juga bukan orang seperti itu. Dia bukan, aku yang seperti itu. Kamu sudah menikah dengannya, masih tinggal di luar, menyewa rumah. Aku tidak tega melihatnya. Keluarga Su hanya dia satu-satunya laki-laki. Pasti keluarganya akan memberinya uang. Uang keluarganya adalah hasil jerih payahku mengelola restoran. Kamu menghitungnya dengan jelas. Orangnya juga milikmu. Rumahnya juga milikmu. Di Permukaan, masih harus berpura-pura jujur. Jangan menghina orang. Tinggal di sini dan nikmati. Bahkan baju mandi pun bukan kamu yang beli, kamu menghina saya. Saya akan pindah besok. Sok sesi. Kalau kamu pindah, Su Tian masih akan menyewakan untukmu. Menyewa rumah yang lebih baik, dia baik hati dan menyukaimu. Semuanya kamu hitung. Silakan keluar, kamu tidak berhak bicara seperti itu padaku. Saya lebih berhak daripada kamu. Dia belum menikah denganmu, orang yang dia cintai adalah saya. Saya datang untuk mendengarnya langsung dari mulutnya. Baik. Kalau begitu tanyakan padanya. Terserah kamu percaya atau tidak. Selama saya di Shanghai, dia lebih menderita daripada kita berdua. Tapi selama saya membutuhkannya, dia tidak akan datang ke sisimu. Kamu sama sekali tidak mencintainya. Kalau dia menderita karena meninggalkanmu. Saya akan pergi. Kalau begitu kenapa tidak pergi? Kamu sangat tahu sebelum bertemu denganmu.
Dia lebih bahagia dan bebas daripada sekarang. Kenapa kamu datang ke Shanghai? Untuk diri saya sendiri. Saya tidak sehipokrit kamu, saya memang ingin bersamanya. Kecuali dia di depan kamu dan saya. Secara langsung mengatakan padaku bahwa dia tidak menginginkanku lagi. Saya tidak akan mencarinya lagi. Cincin itu kamu yang belikan untuknya. Ya, Dia memberikan tas padamu. Kamu membelikannya 2 cincin. ya. Tas itu saya yang beli, cincin itu uang saya. Kembalikan padaku. Di kota Yuan, di pesta pernikahan saya dan Sutian. Dia yang langsung memakainya untukku. Saya marah dan melepasnya, sekarang menyesal. Kalau dia menikah denganmu, dia akan membelikanmu yang baru. Kembalikan padaku. Sedal. Sekarang kamu bisa menelponnya, mengadu. Katakan padanya, saya datang lebih awal ke Shanghai. Datang ke rumah yang dia sewakan untukmu. Halo Pak Yan, apakah boleh ada? Ada tapi sedang rapat. Saya akan kembali lagi nanti. Pak Yan perlu saya sampaikan ke Bu Elve? Tidak perlu, saya akan kembali sebentar lagi. Dad Ang. Sopir seharusnya sudah ada di bawah. Jian, tolong periksa. Baik, sampaikan salamku pada Anna saat kembali ke Paris. Minggu depan aku harus terbang ke kantor pusat. Baik, sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Pak Yan. Ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan padamu. Di sini? Ya, di sini saja. Kalau begitu, bilang selamat tinggal. Saya belajar hukum. Saya berharap segala sesuatu jelas, hitam atau putih. Apa maksudnya? Saya iri kamu punya karyawan seperti Zhao Zihui. Dan dia pantas mendapatkannya. Tapi saya akan mengawasimu. Rp100.000 sudah ditransfer ke rekeningmu. Sudah lihat. Kemarin dan hari ini,
kenapa tidak menelepon saya? Tidak ada masalah. Biasanya, meski tidak ada masalah juga menelepon. Zhao Zihui mengambil tanggung jawabnya. Saya tahu itu karena kamu. Dan tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya memaklumi seorang pria yang membela pacarnya. Seperti yang diharapkan. Seharusnya merasa lega. Tapi saya sama sekali tidak merasakannya. Sepanjang hidup saya selalu merasa benar. Menghadapi masalah sebesar ini. Dua wanita. Satu mengulurkan tangan membantu. Satu menggempel Ali untukku. Benar-benar tidak seperti pria. Saya ingin mendapatkan kembali harga diri ini. Dari mana kamu akan mencarinya? Dari sisi Johnny. Dari sisi Zhao Zihui. Dari hadapanmu. Apa itu harga dirimu? Harga diri adalah harga diri. Setengah hidup sebagai manajer profesional. Jaminan masa depan dan martabat, apakah itu bisa dianggap sebagai harga diri? Saya ingin harga diri sebagai pria. Mengambil harga diri ini. Maka yang itu tidak akan ada lagi. Yang ini hilang, yang itu pun tidak nyaman dipakai. Pikirkan baik-baik. Tentu. Ganti baju, kita ke band. Nenek, Hui kamu tidak masuk kerja? saya izin. Kerja tidak bolehzen. Untang Su Tian ada di sini. Dia datang. Pinjam kursi roda. Datang. Izin. Tadi malam tidur nyenyak? Setelah kamu pergi, saya langsung tidur. Nanti jangan lupa daftar. Daftar apa? Temani nenek pulang, sekalian temani kamu periksa pusingmu. Daoli. Bukannya sudah datang? Dia baru datang sore. Saya suruh Zhao Chong menjemputnya. Setelah temani kamu berobat, saya akan cari dia. Tenang, Daoli orangnya masuk akal. Saya akan jelaskan padanya. Sudah pinjam. Ayo, cepat dorong masuk. Datang.
Siar. Jam 1 telepon Sutian. Surja ke tempat penggambaran barang di Hongqiao bantu ambil barang. Kalau dia bilang sibuk, terus telepon dan desak dia. Kekli. Xiao Chong, saya bawa 60 set peralatan makan dan 2 set kompor untuk toko. Ada juga kap mesin. Kalian tidak perlu beli lagi. Terima kasih Kak Li. Kebetulan belum beli. Kamu titip di mana? Jam 2 sore sampai Hongqiao. Oke, saya ambil. Tidak perlu. Saya telepon supaya kamu tidak usah datang. Kalau Sutian suruh kamu datang, kamu juga jangan datang. Saya mau dia sendiri yang menjemput orang dan barang. Kamu sudah sampai Shanghai belum? Kamu dengar tidak? Kalau kamu datang, kamu akan merugikan saya dan Sutian. Dengga, dengga, dengga. Dali datang. Jam 2 sore sampai. Bilang kalau Sutian telepon saya tidak boleh menjemput. Sebenarnya tidak seharusnya menjemputnya. Kalau Katian benar-benar telepon saya, gimana? Saya kasih tahu ya, Dauli sudah kasih peringatan. Artinya Sutian pasti akan telepon kamu. Kalau kamu pergi, kamu akan jadi kambing hitam. Tidak separa itu kan? Kalau sudah parah, ya parah. Mama, lihatlah bundaran Shanghai ini. Bagus kan? Lihat gedung-gedung tinggi itu. Nenek, lihat yang runcing itu menara Oriental Pearl. Di sana ada kapal, Nenek. Bagaimana kalau kita foto bersama Nenek? Oh, Ke sini. Nenek, ayo kita foto. Ke sini, biar aku yang fotoin. ayo Mama. Ayo. Lihat kameranya. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, ayo. Satu lagi. Sudah. Bagus sekali. Mama, kamu sudah lihat bundaran ini? Ayo kita kembali ke rumah sakit. Nenek, aku mau terima telepon dulu. Aku mau berjemur sebentar. Huir, temani Sutian sebentar. Percayalah. Pergi. Jiangguo. Mama, Sebenarnya, waktu aku kecil, aku pernah ke bundaran ini. aku belum pernah dengar kamu cerita itu. Kali ini datang, aku tidak ingin pulang. Tinggal di Shanghai. Kamu janji sama mama satu hal. Apa itu? Kalau aku sudah tidak ada, bawa aku kembali ke Rongcheng. Ke pemakaman umum saja. Kakak Li sudah siapkan 2 koper besar untukmu. Jam 2 siang sampai di Hongqiao. Jangan lupa ke sana ya. Oke. Aku mau telepon Zazong dulu. Tian Ji. Kenapa kamu tidak angkat telepon? Aku tidak dengar. Aku mau bilang sesuatu. Sekarang juga kamu bawa mobil ke Bandara Hongqiao, jemput Daoli. Ada 2 bagasi. Aku sibuk, kamu saja yang pergi. Aku ada urusan. Bukan itu masalahnya. Aku dan Xiao Duo janji mau ambil kursi.
Daoli sudah datang pagi tadi. Aku sedang mandi. Dia menekan bel. Kukira itu kamu. Pergi jemput dia. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Bilang apa gunanya? Kamu tidak bilang apa-apa. Ada apa lagi? Masalah perusahaan, kamu gila, kamu kehilangan pekerjaan karena aku. Aku hanya merusak mobilnya. Kalau dipaksa lagi, aku akan menghancurkan rumahnya. Pagi ini, aku menyimpan rencana 3 tahun itu. Banyak perubahan. Sangat lelah. Aku tidak bisa mengatur diriku sendiri. Jemput dia. Kak Tian, waktunya sudah hampir. Cepatlah jemput Kak Li. Aku tahu. Barangnya sangat berat. Aku bilang aku tahu. Kamu tahu apa kamu tahu? Suara kamu besar sekali padaku. Kamu pacarannya pacaran. Kamu ke stasiun jemput Daoli saja tidak ada waktu. Dia membawa banyak barang untuk kalian. Aku bilang jangan sampai pusing. Bagaimanapun juga, Daoli adalah keluarga kita sendiri. Dengar tidak? Ibu, aku tahu. Pergilah. Cincinnya mana? Dia akan pulang. Semuanya akan diatur dengan baik. Tunggu aku. Aku tunggu. Cheng Wo, putar kursi rodanya. Aku tidak bisa melihat mereka berdua. Nenek, aku ada urusan yang harus dikerjakan. Cheng Wo, Peli Air. Nenek mau tanya sesuatu. Waktu itu di taman kecil di rumah sakit, menemani nenek. Kamu masih ingat? Ingat, Kamu bilang wanita itu Huer kan? iya. Kamu bilang iya, nenek jadi tenang. Pergilah, jangan sampai urusanmu terganggu. Kalau begitu aku pergi. Huer, ada pepatah lama. Apa yang ada di takdir pasti akan ada. Segala sesuatu tidak bisa dipaksakan. Kamu ini nasibnya sengsara. Segala sesuatu ingin menang. Semakin sengsara. Nenek, jangan bicara lagi. Kalau tidak bicara, akan tersimpan di hati. Rumah ini sewaan. Sutian, milik orang lain. Apakah itu milikmu? Dia milik dirinya sendiri. Sangat keras kepala. Ini bukan salahmu sejak kecil. Kamu selalu mengandalkan dirimu sendiri. Tidak pernah mengandalkan orang lain. Ayo. Letakkan tanganmu di sini, di saku dalam. Kamu ambil. Passwordnya adalah tanggal lahirmu,
Jangan biarkan ayahmu melihatnya. Simpan, dengarkan Ja. Nenek, hanya ini yang ada. Kembalikan rumah itu. Sutian adalah anak yang baik. Benar-benar ingin bersama. Sekarang, gunakan uangmu sendiri, lebih bangga. Sudah, tidak usah bicara lagi. Nenek juga sudah tidak punya tenaga. Saya sudah berusia 80 tahun lebih. Masih tidak mengerti permainan kalian anak muda?